Alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin
innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita dapat hadir kembali dalam pertemuan taklim, pembelajaran atau pengajian kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan niat thalabul ilmi, Allah mudahkan jalan kita untuk meraih surganya. Amin. Amin. Rasulullah mengatakan, dan selalu saya ingatkan dalam awal pertemuan, Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan melewati lorong-lorong jalan dengan niat untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Dari manapun para jamaah, para bapak semuanya datang, mudah-mudahan langkah kaki kita semuanya, perjalanan kita semuanya betul-betul perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setiap pertemuan kita bahas fikih dulu mulai malam ini untuk tambahan pengetahuan, meskipun barangkali sudah tahu satu sama lain, untuk mengingatkan kembali. Kenapa mulai malam ini kita baca sama-sama bacaan usolli sampai tahiyat akhir, untuk mengingatkan kembali minimal bacaan sholat itu yang kita bisa. Kalau itu sudah kita bisa, maka mudah-mudahan nanti kita lebih mantap di dalam menjalani sholat yang kita laksanakan. Jadi pertama tetap saya ingatkan urusan fikih, selain nanti urusan tasawuf yang akan kita bahas di akhir, bahwa sholat itu adalah merupakan tiang agama. Sholat merupakan tiang agama, merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang pertama adalah pembacaan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini merupakan iqrar bil lisan, ucapan dengan lisan, wa tasdiqun bil jinan, meyakini, membenarkan dengan hati, wa a'malun bil arkan, dan melakukan dengan seluruh anggota badan. Nah, sebagian dari kita barangkali atau saudara-saudara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, rukun Islamnya baru sampai di 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadatnya pun baru tasdiqun bil jinan, atau hanya sebatas ucapan dengan lisan, kemudian alhamdulillah memang sudah diyakini dalam hati, tetapi dalam proses a'malun bil arkan, tuntutan dari 2 kalimat syahadat tersebut terkadang masih dilalaikan. Bukan dilupakan, tapi terkadang dilalaikan. Orang 2 kalimat syahadat mampu ringan minimal ketika akad nikah. Itu 2 kalimat syahadat terus dimetuk, mesti keluar. Nah, setelah akad nikah selesai, urutan rukun Islam berikutnya hendaknya dilakukan supaya Islamnya menjadi sempurna, karena rukun Islam itu 5. Nah, merupakan implementasi dari ucapan 2 kalimat syahadat adalah a'malun bil arkan, mengimplementasikan, membuktikan dengan seluruh organ tubuh kita. Nah, mendirikan sholat merupakan salah satu dari bentuk implementasi dari 2 kalimat syahadat tersebut. Ketika kita mengakui tiada Tuhan selain Allah, maka sadar atau tidak sadar, kita sudah menyatakan siap untuk menjalani apa-apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka siap atau tidak siap, ungkapan tersebut menyatakan bahwa diri kita siap untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi pertama sholat menjadi sesuatu yang penting, karena Rasul mengatakan as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa mendirikan salat sama dengan dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat sama dengan merobohkan agama.
Menegakkan atau merobohkan agama di mana itu? Di dalam hati dan sanubari kita masing-masing. Kita orang Islam sudah meyakini bahwa dengan Islam ini akan membawa selamat diri kita di dunia dan selamat pula kita di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita yakini Islam kita ini akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat, maka pertanyaannya adalah sudah betul-betul tegakkah Islam dalam hati sanubari kita? Pertanyaannya di situ. Sudah tegakkah betul-betul Islam dalam hati sanubari kita? Nah, barometer tolak ukur dari tegak tidaknya agama dalam hati sanubari kita apa? Adalah sholat. Maka sholat menjadi sesuatu yang penting dalam Islam. Ketika sholat itu telah mampu istiqomah dilaksanakan, maka insya Allah rukun Islam yang lain akan mengikuti. Ketika sholatnya sudah istiqomah, maka dimudahkan dia oleh Allah untuk mendirikan rukun Islam yang lain seperti puasa. Ketika sholat sudah mampu dilaksanakan dengan istiqomah, maka tidak akan berat bagi dia untuk menunaikan zakat. Ketika sholat sudah istiqomah dilaksanakan dalam kehidupannya, ketika memiliki harta dan kelengkapan yang cukup, maka tidak akan berat dia untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Ini menjadi bahasan awal untuk kemudian menjadi dasar kita kenapa kita harus mampu sholat, dan sholat kita itu kita usahakan menjadi sholat yang benar. Sebelum saya teruskan, kopinya diminum. Ambil santai mawon, santai saja. Ini kopi dari jauh dari Cintamandi. Sengaja dibawakan tadi kok ketoknya seger gitu. Saya yang biasanya kasih teh jalur kopi ya. Kayak kopi Cintamandi. Sami mawon, Pak. Karena sing Cintamandi sing dikirim kalih kula riyen. Oh ngono. Alhamdulillah. Ki suka mondok ilahi kopi ini. Cek panas kok. Lah kok Cintamandi aduh. Aduh mesan. Aduh. Ganti bisa. Langsung kok Cintamandi wis tahu. Silakan. Ada wajah-wajah baru. Siapa namanya, Pak? Zoom Kasri, Ustaz. Dari Bang. Tetangganya. Oh, tetangganya Mas Sadarman. Mbak Suma tidak datang? Izin, sama jadi. Oh iya. Kuno bengi pas apa? Oh gitu. Bapak siapa namanya? Denny, Pak. Tangganya Mas Sadarman? Ya sekarang ya. Oh sekarang ya? Dari aku, Bang. Oh. Adi Mas Marianto. Oh adanya Mas Ferry. Mas Ferry alias Rianto. Atau Rianto alias Ferry. Ferry bukan Rambu. Ya, saya lanjutkan. Jadi tadi telah kita bacakan urutan dari usolli sampai tahiyat akhir, kemudian saya sampaikan dasar dari pembahasan sholat itu sendiri. Sholat itu ada beberapa syarat-syarat. Ada syarat sah, ada syarat sah wajib, ada syarat wajib, ada kemudian fardunya sholat. Kemudian yang pertama syarat wajibnya sholat itu adalah Islam balik berakal atau bahasa lainnya mukallaf. Islam balik berakal. Kita Islam. Balikah kita? Umur kita sudah lebih 15 tahun. Berarti balik. Kemudian berakalkah kita? Insya Allah berakal. Sehat walafiat ini. Pernah nyangkrong kantong nasai kalau jalan ya kan. Oh, udah kalau jalan ya orang. Jadi insya Allah kita itu Islam balik juga berakal. Maka wajib bagi kita untuk mendirikan sholat. Kita boleh meninggalkan sholat atau kita boleh meninggalkan sholat atau tidak mendirikan sholat asalkan ada salah satu dari tiga ini yang lepas dari kita. Islamnya Islam, baliknya balik, tapi edan. Nah, ini wajib sholat ya. Dan mana yang sholat tadi? Wajib sholat, ini orang gila itu wajib sholat. Kalau tidak sholat dia nggak dosa. Atau boleh waras. Islam, tapi urung balik. Tapi tidak mungkin ini mau balik kafe. Terus balik kan. Anak-anak itu cuma melok balik kafe. Nah ini syarat wajibnya berarti kita sudah wajib. Syarat sahnya sholat itu minimal ada 5. Dalam kitab Safinatun Najah ada 8. Tapi intinya sebenarnya ada 5. Pertama, suci dari hadas kecil, hadas besar. Ini malam ini yang akan saya sampaikan. Suci dari hadas kecil, hadas besar. Apa itu hadas kecil? Adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudu. Itu hadas kecil. Apa itu hadas besar? Adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi. Nah, dasar dari sahnya sholat di sini. Ketika seseorang itu
memiliki hadas kecil. Ketika seseorang itu memiliki hadas besar atau dua-duanya, hadas kecil dia miliki, hadas besar dia miliki, kemudian lantas dia mendirikan sholat, maka sholatnya tidak sah karena ini merupakan syarat sahnya sholat. Nah, kembali saya ingatkan, hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk wudhu. Apa saja itu? Nah, segala yang membatalkan wudhu berarti itu menyebabkan kita memiliki hadas kecil. Satu, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Dua jalan ini jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan, jalan belakang ini bukan istilah yang lain dalam hukum fikihnya. Minas sabila ini dari dua jalan. Min kubulin dari kubul, au duburin atau dubur. Keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, baik benda padat, benda cair maupun benda gas. Ya, benda gas tahu. Tahu. Gas itu tengokan baunya, tapi nggak kelihatan bentuknya kan itu. Itu benda gas. Kemudian benda padat itu BAB, benda cair buang air kecil. Nah, itu tiga perkara ini menjadikan seseorang memiliki hadas kecil. Orang yang kedapatan dia buang air kecil, buang air besar, buang gas, berarti dia memiliki hadas kecil. Ketika dia mau sholat, maka dia harus wudhu terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas kecilnya tersebut. Hadas kecil yang lain adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tanpa menggunakan penghalang. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa menggunakan penghalang. Ini terjadi perdebatan di khalayak. Bagaimana suami istri ketika bersentuhan? Apakah itu menjadikan wudhunya batal? Apakah menjadikan seseorang lantas memiliki hadas kecil? Iya, jawabannya seperti itu. Saya tegaskan, suami istri bersentuhan kulit tanpa menggunakan penghalang, maka wudhunya batal. Ada orang yang ngeyel, kan sudah suami istri Pak. Justru kamu suami istri itu mahram atau bukan mahram? Ya bukan muhrim Pak, maka kalian bisa nikah. Ya udah. Kadang-kadang bahasa publik itu yang menjerumuskan. Kesalahan bukan muhrim. Kalau istri sudah muhrim, ini yang jadi masalah ini. Yang jadi masalah kadang-kadang istilah-istilah publik itu menjerumuskan kita. Sorry, agak mikir, bukan muhrim. Terus istri, senggolan atau berdampingan boleh karena sudah muhrim. Padahal bukan itu maksudnya. Meskipun suami istri, kita itu masih bukan muhrim. Masih bukan adik kita ya. Bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan nenek kita, dia orang lain. Dia orang lain. Maka ketika bersentuhan kulit antara suami dan istri tanpa menggunakan penghalang, maka hukum fikihnya wudhunya batal. Ketika wudhunya batal, maka sama dengan dia memiliki hadas kecil. Ketika dia memiliki hadas kecil, mau mendirikan sholat, maka dia harus wudhu terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian penyebab hadas kecil yang ketiga adalah tidur yang tidak menetapkan pada tempatnya. Tidur yang tidak menetapkan pada tempat duduknya. Maq'adahu minal ab, bahasa safinanya seperti itu. Nah, tidur yang tidak menetapkan pada tempatnya seperti apa? Tidur dengan bersandar. Tidur dengan selonjor. Bahasa Indonesianya apa selonjor ini? Apa masalahnya? Lonjor. Selonjor. Sama aja selonjor. Tidur sambil selonjor atau tidur dengan bersandar di tembok atau di tiang. Itu walaupun cuma setengah menit batal wudhunya. Tapi kalau duduk kita menetapkan pada tempatnya, duduk seperti ini, tenang kita, ibarat botol itu tutupnya nggak buka. Tapi kalau cara tidurnya gini, goyang lagi ke sini, nah ini buka berarti, maka itu tidur yang tidak menetapkan pada pantatnya, maka batal wudhunya. Ini terjadi ketika Jumatan juga, jam-jamnya. Jumatan itu bagi yang tukang ngantuk ini masya Allah itu. Tapi walaupun ngantuk tidur sekalipun sepanjang khutbah nggak dengar, tapi kalau duduknya tenang, ini nggak goyang, kepala goyang sini nggak masalah. Yang penting yang bagian bawah ini nggak goyang dan dia tidak bersandar, dia tidak selonjor, maka tidak batal wudhunya dan artinya dia tidak memiliki hadas kecil. Ini perihal tentang hadas kecil. Kemudian hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi. Ini di sini sudah disebutkan.
6 perkara yang mewajibkan mandi. 3 untuk wanita dan laki-laki, yakni keluar mani dan bersenggama, dan juga karena meninggal dunia. Pertama, keluarnya mani. Keluarnya mani ini mau dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, asal keluar mani maka dia memiliki hadas besar. Kalau dia mau sholat, hendaknya mandi besar terlebih dahulu, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian bersenggama. Bersenggama ini bisa dipahami lah sudah, bagi suami istri itu namanya bersenggama, tidak cukup. Eko jodoh-jodoh itu sama. Iki ngeri ora lho, Pak. Apa ya, Pak? Jadi bersenggama ini maksudnya mau keluar atau tidak keluar, mau keluar di dalam ataupun keluar di luar, tetap wajib mandi, kalian tahu. Apa aku? Jadi Enggak ngaruh. seperti itu. Wah, urung metu iki, rasa wajib mandi. Doang terus mlebu ya wis wajib mandi. Kalau sudah masuk ya wajib mandi. Waduh, selagi semenit stok mulai. Nah, urung sempat metu sekalipun ya wis tetap wajib mandi. Batas endi kira-kira iki bahasanya? Batas endi kira-kira sing mewajibkan mandi? Nah, cara bahasa fikihnya batas hasafah. Hasafah itu apa? Piye bahasanya? Laki-laki kabeh lah, anggap sawis dewasa kabeh lah. Hasafah itu kepala penis atau bahasanya kaki cilik santri helm. Batas helm itu masuk, wis wajib mandi. Wah belum ini, tarik lagi misalnya. Mohon maaf, ini bahasa fikihnya memang harus seperti itu. Batasan mana kita itu sudah wajib mandi, Pak? Apakah batasannya ketika kita sudah keluar atau tidak keluar, yang namanya sudah melakukan senggama, maka wajib mandi karena kita memiliki hadas besar. Dan juga karena meninggal dunia. Kalau meninggal dunia ini yang memandikan yang masih hidup, nggak mandi sendiri, maksudnya wajib mandi. Layu. Wajib dimandikan, maksudnya fardu kifayah termasuk. Kalau tidak ada satupun orang Islam yang tidak memandikan, maka orang-orang Islam yang ada di sekitar berdosa semuanya. Kalau ada satu saja yang sudah melakukan, maka gugur dosa atas yang lain. Ini namanya fardu kifayah. Artinya wajib bagi yang meninggal dunia. Ini ono lainnya takone rada angel. Iki nek meninggal Covid kayak enggak dimandeni dosa ora sing urip. Wis iku dawa urusan iki. Wis dilanjutkan dulu. 3 hanya untuk khusus perempuan, yaitu haid, nifas serta melahirkan. Jadi ada khusus laki-laki yaitu keluarnya mani dan bersenggama. Ini bisa laki-laki bisa perempuan juga karena meninggal dunia. 3 khusus untuk perempuan, haid, nifas serta melahirkan. Jadi niat wudu yang tadi hadas kecil, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Coba bareng 1 2 3. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja saya wudu. Sengaja saya wudu Untuk menghilangkan hadas kecil. untuk menghilangkan hadas kecil Fardu karena Allah Ta'ala. fardu karena Allah Ta'ala. Di bahasa itu sebenarnya melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Adapun tempatnya niat adalah di dalam hati. Tanpa melafazkan nawaitul wudu'an, tapi ketika hati sudah menjalankan niat, sengaja saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, tidak terucap pun atas apabila hati sudah menyebutkan niat tersebut dalam hati, wudunya sudah sah. Nah, kemudian niat mandi besar, istilahnya mandi dari jinabah, orang yang memiliki hadas besar dari junub itu namanya jinabah. Jadi jinabah itu istilah untuk orang yang keluar mani, baik itu sengaja atau tidak sengaja, sadar atau mimpi, itu namanya junub, orang yang junub. Hadasnya namanya jinabah. Kemudian orang yang bersenggama, berhubungan suami istri, itu juga setelahnya dinamakan orang yang junub atau hadasnya jinabah. Jadi niatnya bagaimana? Kalau Indonesianya mudah, sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari jinabah, fardu karena Allah Ta'ala. Ini secara spesifik guru saya, beliau
Kiai Haji Raden Master Asy'ari memberikan ajaran spesifik menghilangkan hadas besar dari jinabat. Kalau secara fikihnya boleh sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, itu pun boleh. Tetapi ada yang mengajarkan spesifik hadas besarnya dari apa? Dari jinabatkah? Atau dari haidkah? Atau dari nifaskah? Atau dari melahirkan? Seperti itu. Jadi ada tafsir atau perinciannya. Jadi kalau Arabnya nawaitul husla li raf'il hadasil akbar minal jinabati fardhan lillahi ta'ala. Coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari Rab'il hadasil akbari minal jinabati fardhan lillahi ta'ala. fardhan lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari jinabat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat mandi haid. Ini meskipun kita laki-laki tidak pernah haid, tapi kita wajib tahu. Kalau sampai kita punya istri mandi haidnya tidak benar, maka kita yang pertama dicatat berdosa di hadapan Allah. Maka engkau akan memak dicek mandi haidmu piye coba. Ora wae tanggung di sana. Jadi mandi haid pun mirip seperti itu. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Selesai nifas, mandi karena dia punya hadas besar dari nifas. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minan nifasi fardhan lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari nifas fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir bagi perempuan adalah dari melahirkan. Melahirkan ini istilah Arabnya wiladah. Jadi niatnya nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal wiladati fardhan lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari melahirkan fardu karena Allah Ta'ala. Kapan waktunya mandi wiladah? Setelah melahirkan. Meskipun masih dalam kondisi nifas, tapi dia punya satu hadas yaitu wiladah, maka seiring dengan mandi setelah melahirkan diiringi niat menghilangkan hadas besar dari melahirkan. Setelah itu hadas besar berikutnya nyusul nifas. Nifas ini bisa 10 hari, bisa 20 hari, bisa 40 hari, paling banyaknya nifas 60 hari. Nah, setelah itu selesai baru kemudian mandi nifas. Nah, perkara mandi ini niat menjadi sesuatu yang penting. Santri. Coba malah ceramah dewe daripada ceramah ngalih. Malah ceramah saingan karo kowe. Jadi sama-sama mandinya, sama-sama membasuhnya, tetapi beda niat. Hanya mandi biasa, mandi dari nyambut gawe, dari kerja, keringetan mandi. Beda dengan mandi dari jinabat atau dari nifas atau dari melahirkan, itu harus ada niat. Saya cerita. Misalnya kita karena ngantenan ya, pengantin baru, kadang nggak kenal waktu, kadang-kadang siang-siang juga Saya ini. ya masih penasaran karena pengantin baru kan, ya penasaran apa sih. Nah, siang-siang setelah itu kemudian beraktivitas yang lain. Ketika sore mandi. Nah, pikir dia mandi itu mandi biasa lah, sore mandi biasa. Nah, tetapi sebenarnya dia punya hadas besar pada waktu itu dari jinabah. Maka meskipun telah selesai mandi, tapi niatnya tadi belum dimunculkan, maka dia wajib mengulang lagi mandinya untuk niat betul-betul menghilangkan hadas besar dari jinabah tadi. Enggak asal kan sudah dibersihkan. Tadi ada niat belum, maka belum jadi. Karena setiap ibadah itu harus diiringi dengan niat. Puasa sama-sama
misalnya laparnya, yang satu juga nggak makan seharian, yang satu juga nggak makan seharian, yang satu ini niat puasa Senin, kebetulan hari Senin, yang satu ini nggak niat apa-apa. Maka yang satu dianggap puasa dan dianggap ibadah, yang satu ini tidak dianggap apa-apa karena dia tidak ada niatan tertentu. Itu satu contoh ibadah saja. Jadi perkara mandi saja sama-sama membasuhnya seluruh tubuh, tetapi beda niat maka beda pula hasilnya. Kalau mandi dari kerja bagaimana? Itu hukumnya sunnah bukan wajib. Hukumnya sunnah karena hanya kotor. Kotor itu bisa dari keringat, bisa dari sesuatu yang memang menurut pandangan mata itu kotor. Artinya kotor itu belum tentu juga najis. Kotor kena tanah, tanahnya najis bukan, berarti bukan najis. Kotor karena kita sedang membersihkan kotoran sapi, kotoran ayam, itu kotornya kotor najis. Mandinya ya selain untuk membersihkan badan ya untuk menghilangkan najis. Kalau yang aktivitasnya itu bersinggolan, bersentuhan dengan urusan najis. Jadi itu malam ini saya tambahkan fikihnya urusan hadas kecil, hadas besar itu tidak kemana-mana. Besoknya lagi kita tambahkan untuk menambah pengetahuan kita tentang urusan dunia. Berikutnya kita buka kitab Nasrul Ibadah.